Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, komunitas Happy Sword Family. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini di dalam renungan harian online. Dan pada pagi hari ini saya memberikan judul renungan saya adalah Damai yang Sesungguhnya. Saya akan ambil dari ayatnya di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dari rangkaian firman Tuhan yang Bapak Gembala sampaikan mengenai penundukan diri, jelas dikatakan pada firman Tuhan yang disampaikan adalah bahwa penundukan itu dimulai dari diri kita. Dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa Yesus ada dalam diri kita dan tunduk di dalam kita tunduk kepada Tuhan dalam kehidupan kita, kurang lebih ada 10 items yang disampaikan oleh Bapak Gembala, dan salah satunya adalah mengenai damai, berhidup damai dengan semua orang. Nah, yang saya tangkap pada saat firman Tuhan ini dibagikan adalah apa sebenarnya makna kita hidup damai dengan semua orang? Apakah artinya kita tidak boleh berkonflik dengan orang lain? Apakah artinya kita harus selalu menyenangkan semua orang walaupun mungkin dengan cara-cara yang salah, yang penting damai gitu? Tentu saja bukan dengan cara-cara demikian. Dan apakah ketika kita dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain, kita tidak memiliki konflik? Jawabannya sudah pasti tidak mungkin. Karena kita dalam hidup kita dengan orang lain, kita pasti memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda. Di dalam sebuah diskusi, dalam sebuah rapat, pasti tidak semua orang punya pikiran yang sama. Nah, lalu bagaimana damai yang sesungguhnya? Kalau kita melihat dari cerita Alkitab, dari kisah pada saat Yesus ada di dunia saja, sudah berapa kali kita melihat bahwa Yesus juga ada konflik. Pertama, kalau kita ingat pada saat Bait Allah dijadikan tempat dagang pasar, jelas Yesus marah. Yesus bahkan membalikan semua meja-meja dagangan itu. Kedua, contoh lainnya, pada saat Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, dan dari ke-10 orang itu hanya 1 orang yang kembali, dan itu pun disebutkan itu orang Samaria. Di sana Yesus katakan di dalam Lukas, Yesus bilang bahwa kemana 9 orang lainnya? Kenapa hanya 1 orang asing ini yang kembali katanya? Dan ada banyak hal-hal lain, terutama urusannya dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kerap kali Yesus katakan kalimat-kalimat yang keras, yang tentunya kalau orang mendengar bisa tersinggung gitu kan. Kayak waktu Yesus pernah berkata bahwa kamu ini seperti kuburan yang dilabur putih. Luarnya bagus, dalamnya busuk. Nah, padahal Yesus adalah kasih gitu. Jadi poinnya yang mau saya bilang saudara, bahwa damai yang sesungguhnya, hidup damai dengan semua orang itu artinya bagaimana kita bisa menempatkan diri kita pada saat kita ada di dalam sebuah interaksi sosial dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pasti tidak semua orang di sekitar kita itu menyukai kita. Sama pada saat Yesus ada di dunia ini, tidak semua orang menyukai Yesus. Contohnya ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi bagaimana reaksi Yesus menyikapi mereka, itu yang penting untuk kita teladani. Yesus menegur mereka dengan keras bukan berarti dia benci, tapi karena dia sungguh sangat mengasihi mereka. Dan dia juga ingin mereka bertobat, sebab itu Yesus berbicara dengan lantang dan keras kepada mereka.
Pada saat Yesus marah di dalam bait Allah pun, karena dia mau menekankan nilai yang benar bahwa bait Allah bukan tempatnya dijadikan pasar. Jadi Yesus itu kan berasal dari kasih. Yesus pun ketika dia menyampaikan segala sesuatunya itu semuanya dengan penguasaan diri. Seperti salah satu dari 9 buah roh yang juga menjadi sebagian yang sedang disampaikan juga. Penguasaan diri. Kalau Yesus tidak bisa menguasai dirinya, dia bisa saja melepaskan dirinya dari kayu salib kalau dia mau. Kalau Yesus tidak menguasai dirinya pada saat dia ditangkap di Taman Getsemani, dia bisa melakukan segala hal apapun yang dia mau lakukan saat itu. Baik kepada tentara Romawi, baik kepada Yudas Iskariot dan orang-orang yang sedang mau menangkap dia. Kalau Yesus tidak menguasai dirinya, dia bisa saja melakukan segala sesuatu yang dia inginkan pada saat dia dicambuk, pada saat dia dipasangi mahkota duri. Bisa saja dia lakukan itu. Tetapi Yesus ajarkan kita bahwa ketika semuanya itu dilandaskan oleh kasih, maka pada dasarnya, pada akhirnya kita bisa melihat bahwa kasih yang menjadi landasan itu bisa menciptakan damai bagi semua orang. Kalau saudara bisa melihat dari fakta di Alkitab juga, bahwa setelah kejadian Yesus disalib pun, pada akhirnya banyak orang yang menyetujui dan mengamini pada akhirnya bahwa Yesus memang adalah anak Allah yang hidup. Tapi hal itu tidak akan pernah terjadi kalau Tuhan Yesus tidak benar-benar menguasai dirinya. Ketika dia tidak membawa damai yang sesungguhnya. Maka aplikasinya buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Pastikan bahwa kita menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Bukan berarti kita tidak boleh marah, bukan berarti kita tidak boleh berkonflik, tetapi bagaimana caranya, itulah yang membedakan. Kalau orang di luar Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal kasih, orang-orang yang tidak mengenal Yesus, mereka punya cara-cara yang liar, mereka punya cara-cara yang luar biasa. Mereka bisa balas dendam, mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Tidak demikian dengan kita sebagai orang-orang yang memiliki Yesus dalam hatinya. Bahkan kita bisa membawa damai dengan cara apa? Kita mendoakan orang-orang itu, orang-orang yang sedang bermasalah dengan kita, orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip dianggap sebagai musuh kita berdoa bagi mereka. Dan kita tetap menjaga diri kita, menjaga sikap kita, menguasai diri kita ketika kita sedang berinteraksi dengan mereka. Itulah pembawa damai yang sesungguhnya. Mari kita ingat dan aplikasikan ini. Kalau memang kita benar-benar yakin dan pasti bahwa Yesus ada di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa, biar Engkau jamah setiap hati kami pribadi lepas pribadi, supaya kami boleh menjadi pribadi yang baik dan kami boleh menjadi orang-orang yang membawa damai yang sesungguhnya. Supaya melalui kehidupan kami, nama Tuhan yang dipermuliakan di atas segalanya. Dan tentunya Tuhan, hidup kami kepada semua orang menjadi berkat. Dan biarlah rencana-Mu dalam hidup kami boleh terlaksana karena kami tunduk dan taat sebagai pembawa damai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.